Pada hari ini, refleksi saya yang mau saya bawakan yaitu, tetap bersyukur di tengah pandemi. Kelihatannya, apa ya, aneh tapi, ya kelihatannya aneh kenapa bersyukur di tengah pandemi. Tapi, menurut saya, ini adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita bersyukur di tengah-tengah, berbagai macam penderitaan, berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena, tidak ada sampai sekarang masih belum ditemukan vaksin, belum ditemukan pengobatan yang secara medis, terbukti untuk memerangi, Covid dan yang bisa dilakukan oleh menurut menurut para pe pemuka kesehatan adalah meningkatkan imunitas. Salah satu salah satu dari cara meningkatkan imunitas yaitu bersyukur, to be grateful. Paling suka ini ada quote, "There is always, always, always something to be grateful for." Tiap hari tiap hari, eee, pagi dan malam saya tulis di agenda dan menulis di kertas lalu saya masukkan di jar, ditabung tuh. Apa yang apa yang menjadi grateful pada hari ini. Jadi itu saya tulis, lalu saya masukkan. Lalu tiap bulan itu biasanya saya buka. Oh hari ini ya itu maksudnya hari ini apa-apa, tapi ternyata, eee, banyak hal yang banyak hal kecil yang kita tidak sadari bahwa itu tuh, menjadikan kita bersyukur gitu. Jadi, salah satunya, eee, tahun ini, apa namanya, ada 3 hal yang membuat saya grateful tahun ini, yang menjadi mark dari, tahun ini meskipun di tengah pandemik, yaitu, pertama, saya boleh diperkenankan untuk mengucapkan kaul kekal dalam Serikat Sabda Allah. Itu, saya menanti 11 tahun untuk, mengucapkan kaul kekal dalam Serikat Sabda Allah. Jadi, apa ya, melalui perjuangan, oh ya saya mau cerita. Pertama, saya itu dilahirkan dari keluarga yang beragama Buddha. Jadi orang tua saya beragama Buddha, papa mama saya. Tapi saya masuk di sekolah Katolik. Jadi singkat cerita, kedua orang tua saya, terutama mama saya itu menentang keras saya masuk di biara. Karena bagi mama saya, eee masuk di biara nanti kalau tua, siapa yang akan menjaga saya? Nanti kalau sudah sakit, kalau bapak ibu kan, punya suami, punya istri, kalau sakit, anaknya yang jaga atau suaminya yang jaga. Kalau mama saya tuh takutnya nanti saya di biara, siapa yang menjaga? Jadi mama saya itu penentang keras saya masuk di biara. Sampai dia mengatakan, "Ayo berlomba-lomba, kamu berdoa supaya kamu masuk di biara, mami berdoa supaya kamu nanti pada akhirnya kamu menikah," katanya gitu. Dan itu doa dari mami saya. Tapi setelah menunggu 11 tahun, saya juga berdoa supaya Tuhan melembutkan hati mama saya. Saya teringat ini, salah satu quote dari Alkitab yang saya suka itu yaitu Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Jadi saya juga cuma percaya itu bahwa suatu saat nanti nggak tahu kapan mama saya, eee, merestui,
keinginan saya masuk biara. Karena bagi saya, di keluarga saya, itu mami saya selalu mengatakan kalau sesuatu nggak direstui orang tua, itu nanti jalannya kurang lapang. Jadi ya saya dakdikduk, kawal-kekal itu tanggal 19 September, saya bilang pelan-pelan ngomong sama mama saya dua minggu sebelumnya, "Mama, saya mau, mengucapkan perpetual vows, kawal kekal." Mama saya kan nggak tahu apa itu kawal kekal, ya aku pelan-pelan ngomong bahwa ini menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan di dalam kongregasi. Mama mengatakan, "No, nggak dia dia nggak tahu itu apa," katanya. Lalu dia tanya, "Apa itu semacam kamu menikah gitu sama gereja?" Ya kira-kira begitulah, Mah. Kira-kira ya, komitmen seumur hidup pada Tuhan. Terus mama, "Oke." Dia bilang, "Kalau itu memang keinginanmu dan kamu insist, aku memberikan restu dan doa kepada kamu." Jadi pada waktu itu saya, wow, saya bahagia luar luar dalam bahwa akhirnya setelah ditantang selama 10 tahun lebih, mama saya, apa namanya, merestui. Dan saya percaya ini Pengkhotbah 3:11. Tuhan itu memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa kok nggak waktu pertama-tama masuk di biara saya disetujui mama saya bahagia, sukacita. Mungkin kalau itu terjadi, saya nggak akan kuat, nggak akan kokoh seperti sekarang ini. Maksudnya, mama nggak ada tantangannya gitu loh. Tapi justru karena ada tantangan, ada pertentangan, ada ini, ada itu membuat saya semakin menyandarkan diri kepada Tuhan. Karena semakin menyandarkan diri pada Tuhan, sehingga akhirnya pertama kali memakai kekuatan, gimana ya membuat mama saya senang, tapi akhirnya suatu saat itu, pastor pembimbing saya mengatakan, "Serahkan semuanya kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya indah pada waktunya." Meskipun sulit, dan saya itu punya, kebiasaan karena, I don't want to be regret. Suatu saat nggak tahu, me nanti suatu saat suatu saat papa saya meninggal atau gimana. Jadi saya tuh tiap hari telepon mama papa saya, 5 menit, 10 menit tiap hari. Weekend 2 hours because my mom talk a lot. So weekend dia banyak ngomong ini itu biar, dan setiap kali telepon dia itu selalu menyinggung ini masalah hidup membiara nih secara tidak langsung. Jadi pertama saya dilatih sabar. Jadi maksudnya menerima pertentangan. Jadi tadinya nyolot gitu loh. I can say, "Mom, this in my life, it's not your life." Saya bisa mengatakan itu, tapi pastor pembimbing saya mengatakan, "You are Asian, kamu itu orang Asia. Your mom, jadi kamu harus menghormati mamimu, kamu harus menghormati budayamu, kamu nggak boleh ngomong, 'Oh, kamu sudah di Amerika terus mau ikut-ikut orang Amerika. Oh, this my life is not your life.' Belum, no, jangan begitu. Tapi buat ya sudah diterima aja, itu sebagai persembahan, sebagai salib mempersembahkan kepada Tuhan." Dan itu itu kalau saya kaitkan ya itu sama dengan pandemik yang sekarang kita terjadi. Kalau kita menerima semuanya dengan hati bersyukur, mohon kekuatan sama Tuhan, suatu saat nanti itu semuanya akan indah pada waktunya. Meskipun kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi percaya bahwa segala sesuatu nanti akan indah pada waktunya. Jadi setelah menunggu kira-kira 11 tahun, akhirnya mama saya memberi, restu, dan pada waktu kekal, dia itu tidak tidur karena biasanya tidur itu jam 8 sudah tidur karena bangunnya jam 3 pagi. Nah, waktu saya kekal itu dia lihat, di tablet sama adik saya, itu mengikuti perayaan misa dari awal sampai akhir meskipun nggak tahu nih
apa artinya gitu. Tapi dia ngomong sama adik saya waktu, saya profess my final vows, dia mengatakan, dia bangga sama saya karena persistent, setia. Sehingga kesetiaan itu sekarang, ya dibayar bahwa dia itu, apa namanya, memberikan restu pada saya itu karena kesetiaan saya, dia bilang gitu. Dan dia bangga, she cry, dia menangis bahagia karena, akhirnya, saya mempersembahkan hidup kepada Tuhan seutuhnya. Lalu lucu, teman-temannya bilang, "Kamu tuh mestinya," kan mami saya banyak teman-temannya yang Katolik. Teman-temannya bilang, "Kamu tuh seharusnya bangga, bersyukur bahwa anakmu masuk di biara, karena kamu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan." Tapi mama saya ini karena keluarga dari Buddha, Chinese, karena orang Chinese, orang Totok itu segala sesuatu diukur apa? Materi, uang. Gajinya berapa? Kerjaannya apa? Mobilnya berapa? Rumahnya berapa? Sehingga hal-hal yang membiara ini tuh bagi dia tadinya itu memalukan, tapi temannya bilang, "No, itu kamu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan kamu seharusnya bahagia dan berbangga." Jadi karena saya juga nggak tahu, nggak kenal teman-teman mami saya, tapi Tuhan itu memakai mereka untuk berbicara kepada mami saya, gitu. Dan ini saya melihat bahwa dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan pada Tuhan, tapi pada akhirnya itu indah pada waktunya. Jadi dia bilang, "Apa ini?" Terus adik saya bilang, "Oh, dia mengucapkan ini janji untuk hidup miskin, taat, murni selama-lamanya di dalam kongregasi." Jadi, dia apa ya, berlinang air mata, bahagia. Nah, itu saya mau menyaksikan. Lalu yang kedua, itu, ada hal yang mau bersyukur, yaitu saat, saya apa ya, menerima, ini, tabisan diakon. Jadi waktu menerima tabisan diakon, saya merasa bahwa selama 11 tahun ini begitu banyak suka duka yang dialami di dalam biara. Tapi saya kadang merasa bahwa, if this is karena kekuatan saya nggak mampu. Tapi karena kekuatan Tuhan, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memampukan, itu yang memampukan, yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kadang saya mikir, "Oh iya ya, di biara itu, ya banyak hidup apa, sukanya, tapi kalau dilihat dukanya juga." Misalnya orang di biara banyak aturan di biara, nggak boleh mau semau-mau sendiri. Orang muda itu nggak mau diatur, disuruh ini, disuruh itu, disuruh apa-apa. Kalau saya yang masuk dengan kekuatan saya, itu nggak akan kuat. Tapi karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberi kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi saya melihat, tahun ini sebagai tahun rahmat bagi saya, bahwa saya sekaligus boleh menerima kaul kekal dan tabisan imamat, tabisan diakon. Lalu yang ketiga, ada apa namanya, itu waktu khotbah, khotbah di rumah kami di biara ini, itu formater itu mengatakan bahwa kalian harus bersyukur bahwa kalian meninggalkan keluarga, budaya, meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Tuhan, tetapi kalian itu gain something, mendapat sesuatu, mendapat banyak hal yang apa ya, mendapat banyak hal yang kalian tidak terduga-duga itu. Jadi itu coba dipikir katanya waktu khotbah di rumah, waktu ada acara ini apa, eee, malam syukur. Biasanya kita malam syukur itu, kita biasanya di teknik, mengundang keluarga-keluarga kita, dan misa itu biasanya di teknik kalau kekal itu 300, 400 orang, nggak ada batasan, tapi karena ini pandemi 7 orang. Ya, tiap frater punya boleh mengundang 7 orang. Tapi yang mau saya bagikan, what what do I gain? Apa yang saya dapatkan, dari apa, meninggalkan segala-galanya, yaitu
yang mau saya bagi yang secara yang setelah saya refleksikan, apa yang saya dapatkan, yaitu kalian kehadiran keluarga-keluarga Katolik Indonesia, keluarga-keluarga PWKI di Chicago ini sebagai, keluarga saya yang kedua. Juga keluarga-keluarga yang, saya layani, umat yang saya layani selama di Paraguay, itu juga, bagian dari hidup saya. Jadi saya bersyukur bahwa waktu kekal saya itu, bersyukur bahwa saya menerima kira-kira 125 video message dari keluarga-keluarga miskin di Paraguay. Mereka berdoa, bersyukur, mendoakan, novena bagi saya, supaya semuanya berjalan lancar. Itu what I gain. Lalu juga setelah misa di PWKI, misa di gereja, lalu ada itu acara di Black Hawk Park, itu merupakan apa, itu hadiah bagi saya. Hadiah dari Tuhan bagi saya, bahwa Tuhan mau menunjukkan, kamu meninggalkan keluarga, meninggalkan budayamu, keluargamu nggak ada yang datang, tetapi karena kemarin, itu foto-foto dari fotografer baru datang, lalu saya lihat satu-satu, oh iya ya, ternyata, saya meskipun nggak ada keluarga saya yang datang, tapi keluarga-keluarga dari PWKI itu datang. Dan itu yang apa, itu menyemangati saya bahwa di tengah pandemik itu ada banyak hal yang, yang harus kita syukuri, yang bisa saya syukuri, itu saya. Jadi, kehilangan apa ya, keluarga, eee, budaya, meninggalkan segala-galanya, tetapi saya juga mendapatkan ganti itu, yaitu dari keluarga-keluarga Katolik. Karena di Alkitab juga dikatakan bahwa ikut Tuhan itu pergi meninggalkan segala-galanya, karena itu hanya akan mencukupkan. Jadi pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang hadir pada waktu, perayaan perayaan, syukur di Black Hawk Park, juga waktu tabisan diakon saya. Karena kalian semua, keluarga-keluarga PWKI itu, wakil dari keluarga saya yang tidak bisa hadir sama sekali. Jadi Bapak Ibu, semua yang hadir di, di di renungan di, hari ini, eee, coba kalian, saran saya setiap hari, tulis satu kata, tulis satu 2 hal, apa yang membuat hari ini bersyukur. Hari ini tuh saya, misalnya, "Oh, saya hari ini dikirim bunga sama suami saya," misalnya Tante Yusi itu, "dikirim bunga sama Mas Aji," kirim kartu, kirim bunga, tulis di jar, masukin. Jadi hal-hal kecil yang membuat kita bersyukur, dikumpul jadi satu, nanti kalau setelah 1 bulan dilihat, "Oh iya ya, ternyata kok ada banyak hal yang perlu yang bisa kita syukuri di tengah pandemi ini." Jadi instead of fokus, kenapa ya masalah ini terjadi di dalam diri saya, atau kenapa ini semua terjadi dalam diri saya, instead of fokus of itu, coba fokus ke dua hal. Apa yang bisa saya pelajari dari masalah ini? Lalu yang kedua, hal apa yang bisa saya syukuri pada hari ini? Karena orang lain, nggak bisa membantu kita untuk keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Yang dapat membantu adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita memulai dengan bersyukur, dengan melihat positif, itu semua nanti akan outcome-nya juga akan positif. Tapi kalau kita penuhi pikiran kita dengan yang negatif, hasilnya pun juga akan negatif gitu. Seperti contoh, ada satu, saya mau beri satu contoh. Ada seorang ibu baru saja kehilangan pekerjaan. Dia bilang pertama kali, "Kenapa ya saya kok tahu-tahu di layoff dari pekerjaan?
nggak kerja, ini itu, biasanya kerja 9 to 4, uangnya banyak, ini itu. Aku bilang, "Ibu, coba kamu instead of kamu sedih, kamu bilang, "Kenapa nggak dapat kerjaan ini tuh?" Coba bersyukur bahwa di Amerika kamu keluar dipecat, di-layoff, kamu dapat severance pay, dapat unemployment, dapat ini, dapat itu. Sedangkan di negara lain, di Indonesia dipecat, ya udah pulang, udah kerja. Coba kamu bersyukur, coba dilihat, ada apa ini, ada Tuhan mau apa di balik semua ini. Ternyata ternyata baru-baru ini si ibu itu yang sudah di-layoff, kehilangan pekerjaan, ternyata bisa melihat itu semua menjadi berkat. Jadi bisa pergi, jalan-jalan, itu foto-foto, ini dia di mana, di kota state ini, di ini jalan-jalan, pasang di Facebook. Jadi instead of, why, kenapa aku dipecat? Why ini itu. Nah, lihat jadi bangun bisa jam 8, jam 9, bisa do whatever you want. Jadi instead of melihat kenapa dipecat, kenapa ini, kenapa itu, instead of itu melihat positifnya. Karena ketika kita bisa melihat apa itu positif dari semuanya itu, kita bisa berubah segala sesuatu yang negatif menjadi positif. Mungkin saya mau mencontohkan satu terakhir, dari Rina ya, boleh ya Rina ya. Rina yang, apa, kehilangan pekerjaan pada waktu pandemik ini, tapi apa yang terjadi, Rina boleh retret di Wisconsin sendiri, retret pribadi itu di alam. Aku bilang, "Rina, kamu harus bersyukur bahwa kalau kamu kerja, apa yang kamu pikir? Uang, 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 kerja, kerja, kerja 9 to 5, justru karena ini kamu di-layoff, kamu bisa duduk tenang, Mhm. melihat ke dalam, melihat spirituality ke dalam." Dan aku ngomong sama Rina, percaya suatu hari nanti kamu pasti dapat pekerjaan yang terbaik. Ternyata Rina bilang itu, mau mengatakan pada saya, juga diumumkan di Facebook-nya bahwa dia mendapatkan pekerjaan nanti oh sudah kerja ya Rina malah ya, Udah tanggal 19 udah masuk. Rina udah kerja. Ya, jadi kalau kita melihat itu positif, jadi melihat segala sesuatu itu dilihat secara positif. Memang ketika itu terjadi pertama kali, memang nggak bisa berpikir secara positif. Oh iya ya, kenapa ya di-layoff ya? Tapi maksud saya itu jangan berkepanjangan, harus move on gitu. Setelah sudah oke, oke hari ini sedih, ya udah biar sedih, tapi besoknya tetap naik, merangkak untuk berpikiran lain. Karena kalau kita, karena apa, Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada di Alkitab, itu rambut kita berapa itu, makanya kalau saya itu dulu waktu di sekolah, saya itu anak laki satu-satunya di rumah, saya sering berpikiran, saya sering sedih, takut nanti kalau terjadi segala sesuatu bagi papa mama saya itu, saya nggak bisa di rumah karena saya masuk seminari di Biara. Lalu saya ke pastor pembimbing rohani saya di seminari. Dia mengatakan, "Francis, coba kamu pikir, kamu hitung rambutmu di kepala, berapa itu rambutmu di kepala? Kamu tahu nggak? Coba kamu hitung rambutnya mamimu di kepalanya mamimu, tahu nggak? Mamimu sendiri pun nggak tahu rambutnya berapa. Tapi Tuhan itu tahu rambutnya tuh, waktu keramas misalnya ada 2, 3 helai itu jatuh di kamar mandi, Tuhan itu tahu. Jadi siapa yang tahu yang terbaik tentang mamimu? Tuhan apa kamu atau mamimu? Tuhan. Ya sudah, yang kamu bisa lakukan setiap hari, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan kedua orang tuaku dalam penyertaan-Mu, karena aku percaya Engkau tahu yang terbaik untuk mereka. Jadi setelah mendengarkan itu, saya tenang dan sampai sekarang saya mendoakan itu. Jadi
Kita sendiri ini kita nggak tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi Tuhan itu menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ah, apa, saya mau menutup ini, renungan saya itu suka, lagu waktu waktu pandemik ini kan banyak karena kelas online ya, kita nggak boleh ministry, jadi ada waktu udah banyak mendengarkan. Saya suka ini lagu, "Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik." Coba nanti kalau bisa dicatat, bisa di-search di YouTube. Jadi itu kata-katanya itu bagus sekali, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Meskipun kita tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi Tuhan itu waktunya itu selalu pasti yang terbaik dan itu saya, percayai semua. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami permasalahan, kesedihan, kesulitan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena ini bukan, tidak teori dari saya mengalami dan saya juga bergumul dan saya percaya kalau kita menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Karena kalau kita mengosongkan diri, seperti itu gelas, kita mengosongkan diri, gelas itu kan akan bisa diisi air. Tapi kalau kita mengisi gelas itu dengan ketakutan-ketakutan kita, dengan kesombongan kita, dengan kita itu mampu melakukan segala-galanya, bagaimana Tuhan itu mengisi gelas itu dengan air kalau gelas itu sudah terisi dengan air, yang di mana air-air itu adalah ketakutan-ketakutan kita. Jadi Bapak Ibu, percaya seperti anak kecil, waktu kalian masih kecil, waktu saya masih kecil, kalian nggak berpikir apa-apa, mempercayakan seutuhnya, dalam penjagaan papa mama, jadi ya itu yang kita bisa lakukan. Mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan semuanya indah pada waktunya. Dan, saya mau berterima kasih juga untuk Tante Yusi yang beberapa waktu lalu cerita berbagi pengalaman tentang bagaimana memelihara 2 putra-putrinya, yang berkebutuhan khusus. Karena itu bagi mereka berdua adalah hadiah dari Tuhan dan itu memang sulit ya. Orang lain mengatakan, mudah, tapi itu sulit. Orang lain mengatakan, "Kok bisa ya?" Bisa karena kekuatan Tuhan. Jadi terima kasih Tante Yusi dan Mas Aji, itu kesaksiannya. Jadi karena itu hadiah dari Tuhan untuk kalian berdua. Karena dengan memelihara anak berkebutuhan khusus, kalian selalu menyadarkan diri kepada Tuhan, memperasakan diri kepada Tuhan, sehingga kalau dengan demikian kita tidak sombong. Karena mungkin kalau anak-anak kalian misalnya sehat, bahagia, sukacita, kalian lupa sama Tuhan. Bisa jadi. Iya. Karena kita itu nggak tahu. Jadi terima apa adanya yang Tuhan beri, persembahkan kepada Tuhan, dan syukuri. Percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima Karena kasih, Deacon. itu resepnya, nggak ada resep yang lain dan yang bisa membantu kalian kesedihan kalian adalah diri kalian, kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya memberi semangat, memberi nasihat, tapi yang kita harus mulai merangkak berjalan ya kita sendiri. Jadi jangan kita sedih terus, "Aduh gimana nih? Aduh," jadi tiap hari mengeluh. Kalau kita tiap hari mengeluh, nggak ada sukacita. Orang pun juga takut, bener nggak sih? Kalau tiap hari misalnya nih, Rina tiap hari ngeluh, kan nggak ada mengeluh. Nanti kalau misalnya, sorry ya Lina ya, kasih contoh kamu. Aku ditelepon Rina, "Oh Rina telepon." "Oh no, 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 no." Ini pasti akan mengeluh nanti. Jadi kalau kita memberi sukacita, bahagia, itu orang pun akan melihat, orang pun, iya ini Rina penuh sukacita, ini pasti ada kabar sukacita. Oh iya Rina ditelepon. Tapi kalau kita itu sedih, cemberut terus, mengeluh terus, orang aja takut. Orang setan aja nggak berani dekatin kan. Gitu. Ya, terima Jadi Bapak kasih. Ibu tetap bahagia, tetap sukacita di tengah-tengah masa pandemi karena Tuhan punya rencana yang terbaik, punya hal yang indah di balik ini semua.